Hai, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Kinanti Septia Pramesti dari Program Studi Manajemen Aset Publik. Kali ini, aku bakalan temenin kalian selama beberapa menit ke depan untuk menjelaskan mengenai pembahasan UTS Hukum Perdata. Lanjut aja, simak yuk. Oke, kita mulai dari soal nomor pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum perdata material dan hukum perdata formil. Dari kedua paragraf ini, kelihatannya panjang banget kan? Nah, ini udah ada beberapa kata yang aku highlight untuk mengingat pada intinya dari pengertian kedua jenis hukum perdata tersebut. Oke, yang pertama ada hukum perdata material. Jadi, hukum perdata material itu suatu kumpulan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban individu dalam hubungan perdata di masyarakat. Jadi intinya, kalau hubungan perdata material itu, dia mencakup hubungan antar individu dan di kehidupan sehari-hari. Oke, itu yang pertama. Kayak contohnya mengatur tentang perkawinan dan perwalian, hukum kekayaan yang bernilai ekonomi, terus mengatur kedudukan seseorang, dan masih banyak lagi. Dan ada juga perjanjian jual beli. Nah, selanjutnya kita lanjut ke hukum perdata formil. Kalau hukum perdata formil itu lebih ke cara prosedur dalam menegakkan aturan-aturan yang ada dalam hukum perdata formil. Jadi kalau untuk definisinya itu ya seperti ini, aturan yang mengatur tata cara atau prosedur untuk menegakkan dan mempertahankan hak-hak yang diatur dalam hukum perdata material. Nah, hukum perdata formil itu sering juga disebut dengan hukum acara perdata. Nah, untuk lebih lanjutnya, dari kedua ini lebih gampangnya kalau kita tahu beberapa 3 aspek yang ngebedain dari kedua jenis hukum ini. Yang pertama ada aspek dari isi. Kalau hukum perdata material itu tentang hak dan kewajiban. Nah, kalau hukum perdata formil tentang tata cara penegakan hukum. Itu udah menjadi suatu hal yang berbeda ya teman-teman. Lalu untuk di fungsinya, kalau di hukum perdata material itu boleh atau tidak. Boleh atau tidak. Dan kalau di hukum perdata formil itu bagaimana menuntut hak di pengadilan. Saya ulangi, kalau hukum perdata material itu tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, untuk contohnya yang tadi sudah saya sebutkan ya. Untuk contoh di hukum perdata formil itu ada tata cara mengajukan gugatan dan pembuktian di pengadilan. Oke, semoga sudah clear ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Aku bacain soalnya dulu ya. Secara yuridis formal, KUH Perdata, warisan kolonial Belanda yang disebut dengan Burgerlijk Wetboek, tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun banyak pasal-pasal di dalamnya yang sudah tidak berlaku lagi karena dicabut oleh beberapa undang-undang produk Parlemen Indonesia. Nah, ini aku mau kasih beberapa info. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, isi dari Burgerlijk Wetboek itu menurut saya ulangi, isi dari ini dari Stadsblad nomor 23 tahun 1847. Nah, itu isinya tentang buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, dan buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan apakah yang menjadi landasan hukum bagi berlakunya KUH Per atau BW tersebut di Indonesia. Sebutkan redaksi landasan hukum tersebut. Nah, jadi landasan hukum yang mendasari hal-hal tersebut itu adalah ada di pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu berbunyi, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, jadi semua peraturan yang berlaku pada masa Hindia Belanda itu, termasuk Burgerlijk Wetboek,
itu bakalan tetap diberlakukan di Indonesia setelah kemerdekaan hingga adanya undang-undang baru yang sesuai dengan Undang-Undang 1945. Nah, kalau untuk sejarahnya BW sendiri itu, pertama kali itu berlaku di Hindia Belanda melalui Stadsblad nomor 23 tahun 1847 dan berlaku efektif di tahun 1848. Nah, karena ada asas konkordansi setelah kemerdekaan, asas konkordansi itu akan memungkinkan BW tetap berlaku sebagai hukum perdata yang utama. Nah, meskipun beberapa ketentuannya ada yang telah digantikan oleh undang-undang baru, seperti tentang perkawinan yang ada di UU nomor 1 tahun 1974. Yang kedua ada hak tanggungan yang ada di UU nomor 4 tahun 1996. Nah, untuk asas konkordansi sendiri ini punya definisi asas yang sistem hukumnya itu menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Belanda itu akan berlaku juga di negara jajahannya, Hindia Belanda yang sekarang Indonesia, dengan atau tanpa penyesuaian. Semoga bisa dapat dipahami ya teman-teman. Lalu yang B, ketika BW diberlakukan di wilayah Hindia Belanda dahulu, pemberlakuannya dilakukan berdasarkan suatu asas hukum yang dikenal dalam sistem hukum civil law. Sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan asas hukum tersebut. Oke, jadi asas hukum yang mendasari berlakunya Burgerlijk Wetboek di Hindia Belanda itu ada asas konkordansi yang definisinya sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan ini ada lagi definisinya. Dan asasnya itu berarti hukum yang berlaku di negara penjajah juga diberlakukan di wilayah jajahannya dengan atau tanpa penyesuaian. Oke, dan asas konkordansi ini juga menyatakan bahwa hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku bagi golongan Eropa di Hindia Belanda adalah hukum yang sama dengan yang berlaku di Belanda. Nah, BW yang berlaku di Hindia Belanda juga merupakan adopsi langsung dari BW yang berlaku di Belanda. Namun penerapannya ada yang dibatasi, hanya untuk golongan Eropa, sementara golongan pribumi tetap menggunakan hukum adat mereka masing-masing kecuali jika secara sukarela tunduk pada hukum Eropa. Nah, ini ada tambahan juga, jadi dalam sistem hukum civil law yang bercirikan kodifikasi hukum tertulis, asas konkordansi memungkinkan penerapan langsung sistem hukum dari negara Belanda ke Hindia Belanda sekarang Indonesia dalam bentuk kodifikasi seperti BW. Kita lanjut. Sebutkan dan jelaskan sistematika KUH PER dengan ilmu pengetahuan yang saudara ketahui. Nah, kalau ini lebih tepatnya bisa ini yang sudah saya sebutkan tadi juga. Buku 1 yaitu tentang orang. Nah, buku ini mengatur tentang hukum perorangan dan keluarga. Di dalamnya itu ada dibahas mengenai status hukum individu yang sebagai subjek hukum, kecakapan untuk memiliki hak, domisili, serta dan lain-lainnya. Yang kedua ada tentang benda. Ini fokus ke hukum benda dan hak-hak kebendaan. Nah, ini tuh mencakup pengaturan mengenai hak milik, hak menikmati hasil, serta berbagai jenis jaminan kebendaan. Yang ketiga ada tentang perikatan. Nah, buku ini mengatur tentang hubungan hukum yang timbul dari perjanjian atau kontrak. Jadi kalau namanya perikatan pasti bakalan berkaitan dengan perjanjian atau kontrak ya. Lalu ada tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, ini menjelaskan tentang alat-alat bukti yang sah dalam hukum perdata dan mengenai daluarsa atau batas waktu untuk menuntut hak-hak hukum. Nah, jadi semuanya sudah diatur dalam sistematika kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kita lanjut ke nomor 3. Ini karena panjang, jadi pada intinya itu ini membahas mengenai uji konstitusionalitas pasal 433 KUH Perdata, yang dimana pasal 433 KUH Perdata itu menyebut secara eksplisit
Orang dungu, sakit otak, atau mata gelap itu harus ditaruh di bawah pengampuan. Istilah tersebut dianggap merendahkan martabat dan tidak sesuai dengan prinsip HAM dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Lalu, putusan MK mengubah makna pasal 433. Kata dungu, sakit otak, atau mata gelap dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental atau intelektual. Kata harus diubah menjadi dapat. Artinya, pengadilan tidak wajib menetapkan pengampuan, tetapi bisa mempertimbangkan alternatif lain seperti pendampingan. Nah, prosedur pengampuan harus lebih ketat dan adil. Pengadilan wajib melibatkan ahli di bidang disabilitas mental atau intelektual untuk memastikan diagnosis dan kecakapan hukum seseorang. Pengadilan diberikan fleksibilitas, tidak hanya menjatuhkan pengampuan, tetapi bisa menetapkan mekanisme bantuan hukum lain yang lebih manusiawi dan kontekstual. Kurang lebih itu isi dari putusan nomor 93/PUU/XX/2022. Nah, kita langsung ke pertanyaannya. Jelaskan pengertian lembaga pengampuan dan akibat hukum dari pengampuan. Jadi yang pertama, definisi dari pengampuan itu suatu langkah hukum untuk melindungi orang dewasa yang tidak cakap hukum karena kondisi tertentu ya, seperti disabilitas mental, intelektual, atau karena kebiasaan buruk seperti keborosan. Keborosan yang dimaksud ini yang sudah benar-benar tidak bisa dikontrol, makanya disebut sebagai orang dewasa yang tidak cakap hukum. Nah, orang yang berada di bawah pengampuan secara hukum itu dianggap tidak memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Jadi, segala perbuatan hukumnya itu perlu disetujui oleh seorang pengampu yang ditunjuk. Dan yang pengampunya itu harus melalui penetapan pengadilan. Jadi bukan asal-asalan ya teman-teman. Nah, lalu akibat hukum dari pengampuannya itu ada pembatasan terhadap kecakapan hukum orang yang diampu. Orang tersebut juga tidak dapat melakukan tindakan hukum secara sah tanpa keterlibatan pengampu. Jadi intinya segala perbuatan hukum yang ingin dilakukan oleh orang yang dianggap tidak cakap dalam hukum itu harus dilakukan atau disetujui oleh seorang pengampu yang ditunjuknya itu melalui pengadilan. Nah, dalam pelaksanaannya itu pengampu berada di bawah pengawasan pengadilan agar tidak juga menyalahgunakan wewenangnya. Jadi, kalau terjadi tindakan hukum oleh terampu tanpa pengampu, nah, tindakan tersebutnya itu bisa dibatalkan atau dianggap tidak sah menurut hukum. Pengampuan juga berpengaruh pada status hukum lainnya, seperti hak waris, tanggung jawab dalam perjanjian, dan hak-hak keperdataan lainnya. Maka dari itu, meskipun pengampuan adalah lembaga hukum yang penting, penerapannya harus dilakukan dengan kehati-hatian, menjunjung prinsip non-diskriminatif, dan mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi penyandang disabilitas. Nah, ini aku ada contoh di mana seseorang yang tidak cakap hukum melakukan tindakan hukum di Indonesia. Jadi, contoh kasus yang pertama itu ada orang dengan gangguan jiwa menjual tanah. Seorang pria dewasa mengidap gangguan jiwa berat menjual tanah warisan miliknya kepada pihak lain. Ia menandatangani akta jual beli di hadapan notaris. Setelah transaksi, keluarga dari pria tersebut mengajukan gugatan pembatalan akta jual beli karena si penjual tidak cakap hukum. Ia berada dalam pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan. Maka keputusannya, pengadilan menyatakan perjanjian tidak sah karena bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Akta jual beli dibatalkan, tanah pun dikembalikan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa saja yang dapat ditaruh di bawah pengampuan? Jika melihat pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU/XX/2022, syarat apa saja yang harus dilakukan untuk menentukan seseorang di bawah pengampuan? Orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu adalah orang dewasa yang secara hukum dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum karena keadaan-keadaan tertentu. Nah, jadi ada dua kategori utama orang yang di bawah pengampuan.
Pertama, orang dewasa yang mengalami gangguan kejiwaan. Kedua, orang dewasa yang kebiasaan buruk seperti keborosan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Lalu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memberikan penegasan untuk frasa dungu, sakit otak, atau mata gelap. Itu harus dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual. Artinya, penentuan seseorang untuk ditaruh di bawah pengampuan tidak lagi hanya dengan prasangka sosial, melainkan harus berdasarkan diagnosis yang sah dari tenaga ahli. Nah, berdasarkan pertimbangan MK, syarat yang dilakukan menentukan seseorang di bawah pengampuan itu yang pertama, permohonan pengampuan diajukan ke pengadilan. Kedua, dan itu pasti melalui proses hukum. Dan yang kedua, dalam prosesnya tersebut, dalam proses pemeriksaan permohonan, pengadilan wajib melibatkan ahli di bidang disabilitas mental atau disabilitas intelektual untuk memastikan. Jadi ini benar-benar harus dari tenaga ahlinya. Yang ketiga, pengadilan juga harus memeriksa permohonan secara ketat dan cermat untuk mencegah potensi penyalahgunaan pengampuan. Dengan demikian, tidak semua orang yang memiliki hambatan kognitif secara otomatis di bawah pengampuan. Hanya mereka yang berdasarkan hasil pemeriksaan ahli benar-benar tidak cakap secara hukum dan telah diputuskan oleh pengadilan yang dapat diampu. Lanjut ke nomor 4. Bagaimana caranya agar para investor dalam PT tidak perlu bertanggung jawab secara pribadi? Dalam hal ini, maka PT diberi status badan hukum. PT dalam hukum diberi kedudukan sebagai persona standi in judicio. Konstruksi badan hukum semacam ini menurut common law dinamakan separate legal entity. Jadi, agar investor atau pemegang saham itu nggak perlu bertanggung jawab secara pribadi kepada utang-utang atau kewajiban hukum perusahaan, PT itu harus diberikan status sebagai badan hukum. Ketika PT sudah diberikan status sebagai badan hukum, PT itu akan memiliki identitas hukum tersendiri yang terpisah dari para pemiliknya. Artinya, PT dianggap sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. PT memiliki kedudukan sebagai persona standi in judicio, yaitu subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk bertindak dalam proses peradilan. Perusahaan yang telah didirikan secara sah merupakan entitas hukum yang berbeda dari pendirinya. Di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pasal 3 ayat 1 juga menyatakan pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi dan tidak pula atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Dengan demikian, tanggung jawab pemegang saham dibatasi hanya sebesar modal yang disetorkan ke perseroannya. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka yang digunakan untuk menanggung kerugian tersebut adalah kekayaan milik PT. Tetapi, dalam kasus tertentu, apabila terdapat penyalahgunaan badan hukum untuk melakukan perbuatan melawan hukum, pengadilan dapat menerapkan doktrin piercing the corporate veil untuk menembus batas perlindungan hukum tersebut dan meminta pertanggungjawaban pribadi terhadap pemilik atau pengurus. Oke. Selanjutnya untuk nomor 5, dalam dunia bisnis, pendirian perusahaan adalah langkah penting yang harus diambil dengan hati-hati. Pemilihan jenis perusahaan yang tepat dapat mengaruhi proses operasional, tanggung jawab hukum, struktur kepemilikan, dan aspek keuangan secara keseluruhan. Saat ini diberlakukan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Dalam UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan memberikan pengaturan tentang PT Perseorangan. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud PT Perseorangan dan apa bedanya dengan PT biasa. Oke, jadi PT Perseorangan itu bentuk perseroan terbatas yang didirikan hanya oleh satu orang. Kalau PT biasa, didirikannya minimal 2 orang. Jadi di sini sudah terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Nah, dalam PT Perseorangan, kalau proses pendiriannya itu harus bisa secara daring dan melalui sistem AHU online milik Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tanpa memerlukan akta notaris. Kalau PT biasa perlu dibentuk akta notaris yang kemudian didaftarkan oleh Kemenkumham untuk mendapatkan status badan hukum.
Jadi perbedaan mendasar antara PT perseorangan dan PT biasa itu yang pertama dari jumlah pendiri, PT perseorangan cuma 1, kalau PT biasa minimal 2 orang. PT yang kedua dari segi prosedur pendirian. PT biasa memerlukan akta notaris dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, sedangkan PT perseorangan cukup membuat pernyataan pendirian tanpa notaris. Yang ketiga, segi segmentasi pelaku usaha. PT perseorangan diperuntukkan bagi pelaku UMK dengan kriteria tertentu, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan PT biasa terbuka untuk semua skala usaha, termasuk usaha besar dan menengah. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri hak kebendaan. Yang pertama, hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Nah, ciri-ciri utama hak kebendaan itu yang pertama ada bersifat absolut. Jadi, hak kebendaannya itu dapat diberlakukan dan dipertahankan terhadap siapa saja. Yang kedua, mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada. Jadi, ketika suatu benda itu berpindah tangan, maka hak kebendaan yang melekat pada benda tersebut juga pastinya ikut berpindah, sehingga pemegang hak tetap dapat menuntut haknya meskipun benda tersebut berada di tangan pihak ketiga. Yang ketiga, mendapat kedudukan yang diutamakan. Yang keempat, bersifat tetap dan melekat pada benda selama belum dihapuskan secara hukum. Yang kelima, memiliki tata cara perolehan dan pengalihannya diatur secara ketat oleh undang-undang. Nomor 7, bagaimanakah perbedaan antara jaminan kebendaan yang berupa gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan? Masing-masing berikan contoh implementasi dari masing-masing jaminan kebendaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, perbedaan antara keempat istilah yang sudah disebutkan tadi itu terletak pada jenis benda yang dijaminkan, subjek hukum yang diatur, dan mekanisme pelaksanaan hak atas jaminan tersebut. Oke, yang pertama, gadai itu sudah diatur dalam KUH Perdata dan memiliki sifat menyerahkan benda secara nyata kepada kreditur. Contohnya, ada orang yang menggadaikan emasnya ke pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang. Nah, selama pinjaman belum lunas, perhiasan tersebut tetap berada di tangan pihak pegadaian. Lanjut ke hipotek. Kalau hipotek itu jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak seperti kapal laut. Jadi, misalkan, ketika sebuah perusahaan pelayaran mengajukan pinjaman ke bank dan dia menjaminkan kapal niaganya melalui akta hipotek. Kita lanjut ke fidusia. Fidusia itu jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Dan kepemilikannya itu berpindah ke kreditur, sementara penguasaan fisik tetap pada debitur. Contohnya, kredit kendaraan bermotor, di mana konsumen tetap menguasai dan menggunakan kendaraan tersebut, tetapi secara hukum masih menjadi jaminan bagi lembaga pembiayaan sampai cicilan lunas. Lanjut, hak tanggungan. Hak tanggungan itu jaminan atas benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang memberikan hak prioritas kepada kreditur apabila debitur wan prestasi. Contohnya, ada seseorang mengambil kredit pemilikan rumah atau KPR dari bank dan menjaminkan sertifikat tanah atau rumahnya sebagai jaminan kredit. Sertifikat tersebut dibebani hak tanggungan yang didaftarkan secara resmi di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kita lanjut ke soal kasus. PT Ridho Rizky adalah perusahaan konstruksi yang sedang melaksanakan proyek pembangunan kompleks perumahan. Untuk mendapatkan modal, PT Ridho Rizky mengajukan pinjaman kepada Bank STY dengan menggunakan jaminan berupa sebidang tanah seluas 10 hektar milik PT Ridho Rizky sebagai jaminan. Namun apa daya, setelah beberapa bulan proyek dimulai, PT Ridho Rizky mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu melunasi cicilan pinjamannya kepada Bank STY. Akibatnya, Bank STY bermaksud menggunakan tanah yang dijadikan jaminan utang untuk pelunasan utang PT Rizky Ridho. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Jelaskan bentuk jaminan kebendaan yang dapat digunakan untuk menjamin pembayaran utang PT Ridho Rizky kepada Bank STY. Jadi, bentuk jaminan kebendaannya untuk menjamin pembayaran utang PT Ridho Rizky kepada Bank STY itu adalah hak tanggungan. Jadi,
Sebidang tanah seluas 10 hektar milik PT Ridho Rizky ini dapat dibebani hak tanggungan untuk menjamin utang pada Bank STY. Jadi, Bank STY nantinya berhak atas pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditur lain apabila PT Ridho Rizky One prestasi. Nah, hak tanggungan ini juga bersifat droit de suite dan droit de preference, sehingga tetap mengikuti tanah tersebut dan memberikan prioritas pelunasan kepada bank sebagai kreditur. Yang B. Apa yang dapat dilakukan Bank STY selaku kreditur untuk mendapatkan kembali pelunasan piutangnya dari PT Ridho Rizky setelah PT Ridho Rizky tidak mampu mencicil atau melunasi utangnya? Nah, jadi setelah PT Ridho Rizky tidak mampu melunasi utangnya, Bank STY sebagai kreditur pemegang hak tanggungan dapat menggunakan hak eksekutorial yang melekat pada sertifikat hak tanggungan. Hal ini juga sudah sesuai dengan pasal 6 UU Hak Tanggungan. Nah, jadi Bank STY dapat melakukan penjualan lelang eksekusi atas tanah 10 hektar yang dijadikan jaminan untuk melunasi utangnya. Jadi, ketika tanah itu laku terjual melebihi dengan utang dari PT Ridho Rizky ke Bank STY, nah uang lebihnya itu akan dikembalikan ke PT Ridho Rizky. Namun jika nilai lelang tidak mencukupi, maka Bank STY dapat menagih sisa piutang tersebut kepada PT Ridho Rizky sebagai kreditur konkuren. Kita lanjut yang terakhir. Apakah harta direksi dan pemegang saham PT Ridho Rizky dapat ikut diambil untuk melunasi hutang PT Ridho Rizky sebagai krediturnya? Secara prinsip, harta pribadi direksi dan pemegang saham PT Ridho Rizky ini tidak dapat diambil karena PT Ridho Rizky ini merupakan badan hukum. Jadi, terpisah dari pemilik dan pengurusnya. Tetapi ada pengecualian apabila terbukti adanya perbuatan melawan hukum dari pemegang saham, seperti menipu kreditur, mencampur adukan harta pribadi dengan harta PT, atau menggunakan badan hukum untuk kepentingan pribadi secara tidak sah. Dalam kondisi demikian, pengadilan dapat menerapkan doktrin piercing the corporate veil, yaitu menembus batas perlindungan badan hukum dan membebankan tanggung jawab pribadi kepada pihak yang menyalahgunakan. Jadi, sepanjang tidak ada tindakan curang, harta pribadi direksi dan pemegang saham tetap terlindungi dan tidak dapat digunakan untuk pelunasan utang PT. Oke teman-teman, sekian dari PSB UTS Hukum Perdata. Aku ada suatu kalimat yang mungkin akan menyemangati UTS teman-teman. Jadi belajar itu bukan soal seberapa cepat kita paham, tapi seberapa konsisten kita berusaha. Semoga teman-teman dimudahi dalam UTS-nya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih terdengar kurang jelas. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.